Yang jelas risikonya besar kan. Bisa jadi nyawa yang jadi taruhan kan. Oh, kenapa masih mau bekerja di sini kalau resikonya besar, Bang? Karena nggak ada kerjaan lain. Jangan, kalau bisa jangan ditutup kan. Kasihan sama masyarakat kecil, gimana mau makan. Suara deru motor dengan kecepatan tinggi yang bersautan dengan suara mesin diesel menjadi tanda aktivitas penambangan minyak tradisional yang ada di wilayah ini. Ratusan sumur bor minyak tradisional tersebar di setiap sudut wilayah yang dahulu merupakan hamparan kebun karet. Aktivitas penambangan emas hitam ini memang sudah lama menjadi mata pencaharian warga di wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin. Awalnya, warga menambang di sumur minyak bekas peninggalan Belanda yang dikelola sebelum tahun 1970. Namun, perlahan mereka membuat sumur-sumur minyak tradisional untuk mendapatkan minyak yang ada di sekitarnya. Tak kurang dari 800 titik atau lokasi kegiatan pengeboran minyak di wilayah Sumatera Selatan. Aktivitas ini tersebar di 3 kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Sangadesa terdapat 400 titik, Kecamatan Lawang Wetan sebanyak 200 titik, dan Kecamatan Babatoman sebanyak 200 titik. Tak ada alat berat yang digunakan dalam aktivitas penambangan minyak di wilayah ini. Hanya motor usang yang sudah dimodifikasi sajalah alat yang mereka gunakan untuk mendapatkan minyak. Tak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk membuat sumur tradisional seperti ini. Biasanya, untuk membuat sumur tradisional baru dibutuhkan dana mencapai 70 juta rupiah. Selain kebutuhan untuk membeli peralatan, biaya sewa alat untuk mengebor tanah juga cukup mahal. Karena untuk setiap 1 meter yang akan digali, mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp100.000. Tak heran bila setiap sumur yang ada di wilayah ini dimiliki oleh beberapa orang yang tergabung dalam sebuah kelompok. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mereka mendapatkan modal. Setiap kelompok biasanya memiliki 2 pemolot minyak atau sebutan bagi mereka yang bertugas menjadi operator penarik minyak bumi dari dalam tanah. Dalam sehari, mereka bekerja selama 24 jam tanpa henti yang terbagi hanya dalam 2 shift. Ya, selama 12 jam mereka berada dalam bahaya di sekitar bahan yang mudah terbakar. Ironisnya, upah pekerja ini hanya 50 hingga 100 ribu rupiah setiap harinya. Sebenarnya ngeri juga, gimana lah, mencari kan, butuh makan. Nah, yang ngeri itu pijar. apa tuh? Pijar api itu kan, sumber korek-korek. Tapi kalau rokok nggak masalah. Kalau merokok enggak ada gitu. Cuma masih was-wasan. Setiap sumur tradisional yang baru dibuka di wilayah ini dapat menghasilkan sekitar 40 barel per hari. Namun, seiring berjalannya waktu, hasil yang didapat para pemilik sumur tradisional ini semakin berkurang. Hal ini berkaitan dengan kedalaman yang dimiliki oleh setiap sumur tradisional yang hanya mencapai kedalaman 200 hingga 300 meter. Selain itu, keberadaan sumur tradisional antara kelompok yang saling berdekatan membuat mereka berlomba untuk mendapatkan rembesan minyak yang ada. Tak heran, umur sumur tradisional ini hanya 3 bulan. Setelah itu, mereka harus mencari titik baru. Minyak mentah yang diperoleh akan langsung terkumpul di bak sealer yang berada di bawah lokasi sumur. Setelah para pembeli minyak mentah ini datang, mereka akan menyedotnya menggunakan pipa yang sudah disiapkan. Tidak mudah untuk mendapatkan minyak mentah seperti ini. Para pembeli terkadang harus bermalam di lokasi untuk menunggu para pemolot mendapatkan minyak. Banyaknya peminat terhadap minyak mentah yang dihasilkan dari wilayah ini membuat mereka harus membeli secara bergiliran agar semua dapat kebagian. Setiap 1 drum minyak di sini
hanya berharga Rp400.000. Biasanya, setiap pembeli minyak mentah mendapatkan jatah 10 drum yang mereka satukan dalam 2 termon coklat yang mereka bawa. Lokasi sumur tradisional yang berada di dalam hutan membuat proses penyulingan tidak dapat dilakukan langsung di lokasi tempat mengambil minyak. Hal inilah yang dimanfaatkan masyarakat yang tidak memiliki sumur untuk turut mendapatkan rupiah dari kekayaan alam di wilayah mereka. Biasanya, pemilik penyulingan mendapat minyak mentah yang akan mereka olah dari pemilik mobil yang membeli langsung dari sumur-sumur tradisional. Pemilik mobil mendapat untung dari jasa antar ke penyulingan. Bukan hanya pembuatan sumur yang butuh biaya besar, penyulingan minyak juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Para pengusaha setidaknya harus menyiapkan uang sebesar Rp35 juta untuk membuat sebuah tempat penyulingan minyak tradisional. Penyulingan minyak biasanya dilakukan sejak pagi hari. Karena butuh waktu hingga 18 jam agar minyak-minyak mentah ini menjadi minyak yang siap konsumsi. Dalam 1 bulan, mereka hanya melakukan penyulingan tidak lebih dari 20 kali. Pasokan minyak mentah yang tidak menentu turut berpengaruh terhadap pendapatan para pekerja yang ada di penyulingan ini. Proses penyulingan berlangsung sangat tradisional. Tak ada mesin canggih untuk mencegah kebakaran. Yang jelas risikonya besar kan. Bisa jadi nyawa yang jadi taruhan kan. Ada yang kebakar lah kadang kan. Kenapa masih mau bekerja di sini kalau resikonya besar, Bang? Karena nggak ada kerjaan lain. Cuma hanya ini yang bisa, ada kerjaan yang bisa kan. Kerjaan lain kayaknya belum ada. Setiap tangki berkapasitas 12 drum minyak mentah. Setelah penyulingan, minyak akan susut menjadi 11 drum. Hasil penyulingan minyak mentah ini menjadi 3 macam minyak yang siap untuk dikonsumsi. Di antaranya 6 drum bensin, 3 drum minyak tanah, dan 1 drum solar. Sisanya hanya berupa residu atau tirup yang akan digunakan kembali sebagai bahan baku pembakaran. Walau harus setengah mati mendapatkannya, bahan bakar tradisional tetap menjadi primadona. Harga bahan bakar siap pakai ini di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tak heran bila minyak-minyak ini menjadi incaran para pelaku usaha. Jangan kaget jika hasil olahan kilang minyak tradisional ini mengalir hingga ke Bangka Belitung, Jawa, bahkan sampai Singapura. Ramainya aktivitas penambangan minyak tradisional di Kabupaten Musi Banyu Asin membuat siapa saja dapat dengan mudah menemukan genangan-genangan minyak mentah di sekitar penambangan. Minyak-minyak mentah yang telah bercampur kubangan air di wilayah ini menjadi minyak buangan yang tidak berarti apa-apa. Namun siapa sangka, minyak-minyak mentah ini turut memberikan kehidupan sebagian masyarakat yang tidak bermodal. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh para ibu rumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Hasil yang tidak mencukupi dari kebun karet dan menjadi buruh di perusahaan membuat mereka terpaksa bermandi minyak mentah demi rupiah. Dengan bermodal kelambu usang, mereka menjaring minyak mentah di sungai kecil yang tidak jauh dari lokasi penambangan. Bahan kelambu yang menyerap minyak memudahkan mereka untuk memisahkan minyak dari air yang ada di sekitarnya. Walau hanya mengais sampah, ibu-ibu ini harus kucing-kucingan dengan pemodal. Mereka harus menanti aliran minyak hingga benar-benar mengalir keluar dari titik penambangan. Karena jika tidak, mereka akan ditegur oleh pemilik tambang karena dianggap mengambil minyak mereka. Jerih payah warga terus dibayangi penertiban. Ya,
Mereka sadar aktivitas mereka tak berizin dan pemerintah bisa membubarkan kilang minyak tradisional ini kapan saja. Jangan, kalau bisa jangan ditutup kan. Kasihan sama masyarakat kecil, gimana mau makan. Mau makan aja nggak cukup, udah ada kayak gini aja masih banyak yang kurangan kan. Apalagi kalau nggak ada kerjaan. Minyak-minyak buangan yang sudah terkumpul di dalam drum langsung mereka bawa untuk segera diolah. Sebelum dijual, mereka harus terlebih dahulu mengolah minyak buangan yang mereka dapatkan. Hal ini dilakukan agar kotoran minyak yang sangat pekat dapat lebih bernilai. Jadi sungai-sungai kecil ini yang menjadi rezeki bagi mereka. Minyak-minyak yang mengalir dari pertambangan yang ada di belakangnya itu bisa mereka manfaatkan, diolah lagi dan dijual lagi. Hanya inilah yang mereka gantungkan hidupnya untuk melanjutkan kehidupan mereka, membantu suami dan membiayai anak-anak di rumah.